Halo semuanya, kembali lagi sama gue di Detektif Aul guys. Dan hari ini gue pengen kasih sebuah video yang cukup mengagetkan, datang dari Uni Emirat Arab atau bahasa Inggrisnya United Arab Emirates UAE. Yang tiba-tiba kemarin itu kerjasama sama Wynn Resort. Kalau kalian tahu, Wynn Resort itu kan adalah salah satu resort yang ada kasinonya terbesar di Vegas. Bahkan salah satu perusahaan yang mengubah landscape Las Vegas saat ini. Yaitu adalah Wynn Resort, ada MGM di sana. Dan Wynn Resort juga buka di Macau sebagai salah satu hub kasino terbesar juga di bumi ya. Dan sekarang mereka bikin kasino, salah satu kasino terbesar juga di UAE. Tepatnya di Ras Al Khaimah. Nah, tuh ya, di sebuah pulau yang dibuat sama manusia ya, man-made island ya. Yaitu namanya adalah Al Marjan. Lu bayangin negara yang terkenal dengan keislamannya gitu ya, memang menjadi negara Islam gitu ya, tiba-tiba buka kasino. Coba lu bayangin. Kaget saya pas lihat ini ya. Tapi mari kita bahas lebih lengkap. So, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsatosa and let's begin the video guys. I lost myself. I waited still. Memang tidak ada yang lebih mengagetkan saat melihat sebuah negara di Timur Tengah, negara Teluk, yang memang menjadi negara Islam juga, bernama Uni Emirat Arab atau United Arab Emirates, yang tentunya melarang juga tentunya perjudian dari zaman dulu. Nah, tiba-tiba di tahun 2025 ini ya, sebenarnya tepatnya 2023, tapi 2025 tuh beritanya baru benar-benar besar banget, di mana mereka tuh bersepakat dengan perusahaan raksasa judi dari Las Vegas yang namanya Wynn untuk membuka salah satu tempat judi paling besar di bumi, di negara mereka, tepatnya di kota Ras Al Khaimah. Kota ke-6 terbesar di UAE setelah Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Al Ain, dan Ajman. Kota yang dekat dengan pesisir lautnya. Dan salah satu gedung judi terbesarnya itu akan dibuka di sebuah pulau buatan manusia yang dinamai Al Marjan. Luasnya sekitar 2,7 juta meter persegi dan dibuat dengan harapan bisa menandingi pulau buatan terkenal dari UAE juga, yaitu adalah Palm Jumeirah di Dubai. Yang jarak antara Dubai dan Ras Al Khaimah ini sebenarnya ya sekitar 1 jam perjalanan lah. Sebenarnya kondisinya pun juga berbeda secara tata kota. Kalau Dubai itu udah rame banget turisnya, pembangunannya udah gila-gilaan, Burj Khalifa ada di sana, bahkan rajin mendatangkan banyak influencer seksi untuk ke sana ya, supaya orang banyak yang mau ke Dubai. Dan rela juga mereka itu ngangkat tai pakai truk dari Burj Khalifa setiap hari karena nggak ada saluran septic tanknya di sana. Nah, Ras Al Khaimah justru masih mentah banget kotanya dan belum ada banyak pembangunan di sana. Dan di sisi lain juga nggak punya cadangan minyak yang cukup sebagai sumber revenue. Dan pendapatannya justru memang datang dari industri manufaktur seperti keramik, semen, farmasi, dan sedikit dari tourism karena mereka benar-benar di pinggir laut. Nah, maka dari itu karena pengen mengikuti mungkin saudara-saudara di Emirat lainnya, para pemimpin Ras Al Khaimah ini pengen kotanya tuh juga bisa menjadi salah satu tujuan tourism. Dan mereka memutuskan untuk membuka salah satu gedung judi terbesar dan jadi yang pertama juga sepertinya di negara Teluk bersama dengan Wynn Resort. Untuk bisa mendatangkan banyak turis dan bisa menikmati keindahan Ras Al Khaimah ini dengan iming-iming bisa judi di pinggir laut guys gitu. Nah, Wynn Resort di Al Marjan ini itu juga nggak main-main. Karena katanya Wynn Resort ini bakal punya lebih dari 1.500 kamar hotel, lengkap dengan kelas suite-nya tentunya. Terus ada lebih dari 20 restoran kelas atas, fine dining. Terus ada mall super besar, lengkap dengan brand-brand kapitalis yang mungkin bikin rela orang-orang itu untuk hutang pinjam ya, buat kelihatan kaya gitu ya. Terus di sekeliling Wynn Resort ini juga bakal ada sekitar 12 kolam renang, lu bayangin, dan juga pantai pribadinya. Orang mau berenang aja harus bingung, lu mau berenang pakai kolam yang bentuknya apa ya hari ini ya gitu ya, bentuk burung kayak gitu ya. Dan proyek Wynn Resort ini dibangun dengan uang senilai hampir 5 miliar dolar. Lu hitung aja sendiri di kalkulator ya kan, duit segini pasti tentunya bisa bikin 1.000 lapangan padel golkar gitu mungkin ya. Dan selain fasilitas itu ya, Al Marjan juga bakal dipenuhi dengan perumahan-perumahan dengan harga khusus elit global ya. Plus juga beberapa hotel berbintang 5 seperti JW Marriott dan Fairmont. Bahkan sekarang bisa dibilang banyak properti-properti di Ras Al Khaimah ini udah mulai terjual dan mulai banyak yang beli-beli properti di sana karena Wynn Resort bakal datang di sini.
Nah, harapannya Ras Al Khaimah ini bisa memompa jumlah turis tahunan mereka yang biasanya di angka 1,3 juta per tahun itu jadi bisa menembus angka 3,5 juta di tahun 2030 targetnya, atau 3 tahun setelah Wynn Resort ini bakal diresmikan buka di tahun 2027. Angkanya mungkin masih jauh sama Dubai yang bisa menyedot lebih dari 18 juta turis per tahunnya. Tapi dengan adanya gedung judi ini, tentunya tidak menutup kemungkinan Ras Al Khaimah ini yang menurut banyak orang punya lokasi yang lebih strategis dan lebih tourism, itu untuk akhirnya mendatangkan tourism yang lebih banyak lagi. Karena memang di pinggir laut ini tentunya bisa menarik lebih banyak turis dan memungkinkan yang akhirnya memindahkan turis Dubai ke Ras Al Khaimah. Nah, setelah lu mendapatkan data-data soal gedung judi di UAE ini detailnya kayak gimana, hal yang muncul di kepala gua jelas salah satu intensinya mungkin para penguasa ini mau memompa pendapatan setempat atau GDP dari kotanya, sekaligus mungkin menyerap tenaga kerja setempat. Karena walaupun Ras Al Khaimah ini cukup makmur industri manufaktur dan farmasinya, tapi ternyata masih banyak orang yang kesulitan buat cari kerja di kota ini. Nah, mungkin dengan adanya resort ini mungkin bisa menyerap banyak banget tenaga kerja dan bisa meningkatkan GDP-nya sekali lagi, ya kan? Tapi pada kenyataannya justru lebih dari 100.000 lamaran kerja yang masuk untuk Wynn Resort di 2027 ini atau untuk konstruksinya saat ini, itu justru mereka itu datang dari luar negeri atau negara-negara berkembang lainnya, alias negara-negara yang ya warga negaranya banyak banget dan biasanya rela dibayar lebih rendah dari penduduk setempat demi mendapatkan kerjaan di luar negeri. Pada saat kondisi belum ada Wynn Resort aja, sebenarnya UAE itu sudah sering banget masukin orang-orang luar UAE untuk kerja di proyek-proyek bangunan mereka. Nah, kondisinya makin kronis dengan Wynn Resort ini. Karena kali ini penduduk setempat bukannya bersaing dengan para orang luar UAE untuk mendapatkan pekerjaan di Wynn Resort, tapi justru memang para penduduk setempat itu nggak mau ngelamar karena penduduknya tidak mau terhubung dengan usaha perjudian dan minuman alkohol. Ya, maksud kita pasti kan adalah ya ini negara Islam, penduduknya mayoritas Islam. Paham juga bahwa judi dan alkohol haram. Lah kok bisa punya maksud mau buka kerjaan di sektor judi dan alkohol. Dan udah pasti juga ada haram-haram lainnya yang pada ngikut terus gitu. Dan berharap orang-orang Islam di sana juga mau kerja di tempat judi kayak gini, itu mah delusional menurut gua pemimpinnya. Menurut gua agak aneh aja nih pemimpinnya untuk mengharapkan Wynn Resort ini bisa menyerap tenaga kerja lokal. Walaupun pada satu sisi katanya pemimpin dari Ras Al Khaimah dan pemerintah setempat juga, ya oke lah misalnya katanya penduduk setempat gak mau kerja di Wynn Resort ini. Tapi kata mereka, walaupun mereka mungkin gak mau kerja di Wynn Resort karena judi dan dosa gitu ya, tapi penghasilan dari Wynn Resort ini katanya bakal jadi sumber uang untuk bisa yang namanya memakmurkan penduduk setempat. Seperti pembuatan rumah bersubsidi untuk penduduk setempat, lalu fasilitas kesehatan gratis, sampai ke fasilitas pendidikan yang bersubsidi juga untuk penduduk. Tapi pada kenyataannya janji ini tuh diragukan sama banyak penduduk. Karena sekarang aja dengan industri Ras Al Khaimah yang sebenarnya cukup berkembang dan menghasilkan cukup banyak penghasilan dari industri mereka, itu aja duitnya kagak turun ke rakyat. Karena jalanan masih banyak yang belum diaspal, rumah sakit masih seadanya, ya apalah gitu kan. Jadi banyak pengamat yang mengatakan bahwa profit dari judi ini itu ujung-ujungnya juga buat para penguasa beli private jet lagi gitu. Mirip lah sama kondisi negara-negara berkembang lainnya yang jarang mungkin menikmati duit negara gitu. Jadi sekarang penduduk UAE khususnya di Ras Al Khaimah ya udah sebenarnya cuma bisa terima aja dengan apa yang para penguasanya buat di kota mereka. Itu akan ada pulau buatan yang isinya Wynn Resort, isinya dalamnya gedung judi, alkohol dan ya gitu kan. Karena mereka penduduk di UAE ini juga gak bisa demo. Karena kalau lu demo di sono ya udah pasti diringkus polisi karena melanggar hukum. Jadinya dengan adanya Wynn Resort ini, jelas ini membuka sebenarnya peluang untuk para pengusaha judi, para kapitalis besar ini untuk turun ke UAE dengan lebih agresif lagi. Karena katanya MGM sekarang itu udah mulai dealing-dealingan sama Abu Dhabi buat bikin kasino juga di sana. Jadi bisa jadi setiap wilayah Emirat ini itu bakal ada gedung judinya di mana-mana kalau Wynn Resort ini bisa thriving di Ras Al Khaimah. Dan sebenarnya di sisi lain ini sebenarnya jadi bumerang juga buat Ras Al Khaimah gitu, buat kota ini. Kalau sampai memang Abu Dhabi atau mungkin sampai Dubai itu akhirnya buka tempat judi juga.
Otomatis ini bakal nge-trigger pertanyaan lanjutan soal gimana para turis ini akhirnya akan memilih Ras Al Khaimah ini sebagai tujuan tempat di mana mereka akan berjudi. Apakah mereka akan mengkomparasi ini dengan Dubai atau dengan Abu Dhabi gitu. Tapi yang pasti, Wynn Resort ini bakal memegang 15 tahun hak eksklusif untuk membuat satu-satunya gedung kasino di wilayah Ras Al Khaimah, tapi tidak di UAE secara keseluruhan. Jadi kita lihat nih, dengan adanya juga General Commercial Gaming Regulatory Authority yang didirikan tahun 2023 di UAE, yang memang jadi tahun yang sama juga dengan Wynn, itu akhirnya bekerja sama dengan Ras Al Khaimah, kita tahu bahwa arahnya akan banyak kasino yang mungkin akan muncul di UAE di masa mendatang dan menambah kekayaan negaranya atau ya setidaknya penguasanya lewat perjudian. Serem. Tapi sebagai penutup, kalau pada nanya kenapa Wynn Resort ini nekat buka di UAE yang notabene adalah negara Islam, tentunya orang-orangnya juga banyak orang Islam dan tentunya judi itu dosa buat mereka. Wynn Resort tidak ingin menarik lokal gitu, tidak ingin menarik penduduk setempat sebenarnya. Bagi mereka, UAE adalah salah satu hub terbesar perjalanan internasional. Dengan ini, hampir semua negara di dunia itu bisa dengan penerbangan 8 jam saja untuk bisa sampai ke Wynn Resort. Yang saat ini sebenarnya Wynn Resort juga udah ada di Vegas dan di Macau. Jadi mereka udah megang 3 titik strategis di bumi ini. Jadi titik baru sebenarnya bagi Wynn Resort untuk bisa menjangkau market yang lebih besar lagi dengan cara mereka membuka di UAE. Apalagi sekarang kondisi Amerika Serikat khususnya di Vegas itu juga lagi yang namanya mengalami downfall di industri kasinonya. Indikasinya mulai dari hotel-hotel di Vegas yang sekarang harganya luar biasa terjangkau sebagian untuk mancing lebih banyak turis untuk bisa doing gambling di sana. Karena stagnasi itulah memang Wynn Resort itu menyatakan bahwa sekarang mereka harus fokus ke ekspansi internasional dibandingkan fokus sama market Amerika Serikat. Tapi tetap aja cukup mengagetkan ya buat gue, sebuah negara Islam besar namanya UAE ya, yang tiba-tiba buka rumah judi super besar yang disetujui sama negaranya dan yang kerja malah banyakan orang luarnya dibanding penduduknya sendiri yang sebenarnya lagi miskin, bahkan jalanannya banyak yang belum diaspal. Maksud gue mah bayangin tiba-tiba buka kasino. Tapi ada satu titik yang menarik dari Wynn Resort, di mana Wynn Resort mengatakan bahwa sekarang lebih banyak lagi negara-negara yang mungkin dulunya tertutup sekali dengan perjudian, sekarang sudah mulai membuka peluang untuk adanya tempat judi di negara-negara mereka. Ini sebenarnya belum di-reveal negara-negara mana saja, tapi yang pasti Jepang, Thailand ini udah mulai membuka probabilitas untuk negara mereka buka kasino-kasino besar. Nah, apakah di masa mendatang Indonesia juga akan melakukan hal yang sama demi yang namanya mendapatkan revenue dan menaikkan GDP di Indonesia? Nah, ini tentunya menjadi unik. Kalau UAE saja bisa melakukan ini tidak menutup kemungkinan bahwa negara-negara lain yang mungkin selama ini menolak perjudian di masa mendatang 20-30 tahun lagi mungkin akan bisa melegalkan perjudian dan bikin kasino besar di negara mereka. Kalau tesisnya Wynn Resort ini untuk buka di negara Islam seperti UAE ini berhasil gede-gedean dan bisa benar-benar memompa profit atau revenue dari wilayah tersebut. Kita akan lihat bagaimana Abu Dhabi dan Dubai di masa mendatang karena kita gue sih cukup mantengin ya apakah memang MGM bakal benar-benar jadi untuk bisa masuk ke Abu Dhabi. Kalau ini masuk juga ke Abu Dhabi, ini bakal jadi pertempuran yang luar biasa sih menurut gue. Seru banget menurut gue ya. Tapi silakan berikan sentimen kalian terhadap kasus ini. Menurut gue ini kasus moral yang luar biasa ya. Banyak yang mengatakan bahwa UAE jual diri, jual agama untuk dapetin profit. Gimana coba pendapat kalian? Menurut gue sih memang ini agak kelewatan ya. Kalau untuk orang-orang yang mayoritasnya Islam pasti kesal banget sih mendapatkan informasi bahwa negara mereka bakal bikin kasino. Dan tentunya udah buka segitu gedenya, kita sebagai penduduk lokal juga gak kebagian lapangan pekerjaannya karena kita gak mau, karena itu dosa. Buat apa kita ibadah tiap hari kalau kita kerja di kasino? Kan bagi orang-orang Islam di sana pasti begitu gitu kan. Tapi itu dia realita di dunia ini karena tentunya kalau ngomongin pendapatan minyak di UAE khususnya itu semakin tahun itu semakin turun karena perpindahan atau konversi energi yang dipakai. Karena sekarang udah mulai pakai baterai, pakai elektrik dan segala macam, jadi memang penjualan dari minyak dari UAE juga semakin turun. Jadi mereka mau nggak mau di masa-masa transisi ini harus benar-benar segera memanfaatkan uang yang masih ada untuk invest di tempat lain. Salah satunya adalah tourism. Keduanya mungkin adalah sport washing. Ya, UAE selalu punya hal-hal gelap yang ada di balik mereka, tapi selalu menjadi negara yang menarik untuk dibahas dan dikulik kebijakan-kebijakan politiknya.
Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Follow gue di Trivaldo Santosa kalau kalian mau kasih topik-topik menarik untuk gue bahas. So, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak kasus yang bisa kita bahas. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.